dendam atau bersifat agresif. Nah, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, tadi yang pertama adalah pengukuh. Nah, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak, lesu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sekarang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, jadi bagaimana perasaan muridnya? Nah, kalau murid kita perlakukan seperti misalnya kita sebagai pada posisi pembuat merasa bersalah, nah hasil muridnya itu adalah murid akan merasa bersalah dia. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga ini posisi teman. Nah, nada suara ramah, akrab, bercanda. Nah, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Nah, kalau ini contohnya nih, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin? Kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil tersenyum-senyum. Nah, bagaimana nih perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, tentu hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Nah, sebagai teman ya. Nah, posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Nah, cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini pada posisi pemantau. Nah, misalnya pada posisi pemantau ini ada murid yang terlambat. Nah, jadi tidak berlaku seperti yang pengukuh atau seperti tadi teman. Nah, dia diberikan kesempatan untuk ya bagaimana dia bersalah untuk memberikan tanggung jawab atau apa konsekuensinya kalau dia terlambat. Apa tanggung jawabnya kalau dia terlambat? Nah, salah satunya tadi guru memberikan tugas. Nah, dengan ya bukan cara menghukum ya, tapi dia memberikan tugas yang harus dikerjakannya. Ya misalnya pada jam istirahat, nah tentu juga harus pantauan oleh guru yang bersangkutan. Nah, jadi tidak kita tinggalkan, kamu kerjakan ini ya di kelas, kamu tadi kan terlambat. Nah, bukan seperti itu, kita juga harus memantau. Itu yang keempat. Nah, yang kelima pada posisi manajer. Nah, ini adalah posisi yang terakhir dari 5 posisi kontrol. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nah, kita tadi kan menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang dilanggar? Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya guru, baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah, Adi? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, kalau kita lihat tadi kelima posisi kontrol. Nah, posisi yang manakah kita? Posisi mana yangkah kita? Nah, saya juga berusaha bagaimana memperbaiki diri. Nah, dari misalnya posisi yang mana? Nah, kita belajar berusaha. Nah, pada untuk menuju ke posisi manajer. Ya, jadi menuju ke posisi manajer. Nah, sekurang-kurangnya pemantau lah ya. Kalau misalnya kita nggak
bisa ke posisi manajer, mungkin kita pemantau. Ya, jadi kurang-kurangnya kita bertahap lah ya, memperbaiki diri kita. Nah, jadi kita tidak menghukumi, tidak menghukum, atau kita di sini memberikan solusi ya bagaimana permasalahannya atas permasalahan. Nah, kemudian kita menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh siswa kita tadi. Nah, jadi posisi manajer ini ada posisi yang paling baik, nah jadi pada 5 posisi kontrol. Nah, kita sama-sama belajar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, minimalnya pada posisi pemantau. Nah, baru pada posisi manajer. Nah, ini perlu belajar lagi yang insya Allah ya mau kita berubah ke tahap yang lebih baik. Jadi selama ini banyak marah-marah ya, saya juga nih berusaha kontrol diri, kadang nggak bisa juga gitu kan. Tapi bagaimana kadang kita seorang guru memang ya, kita juga kalau misalnya orang marah tentu kita masih ingat ya. Mungkin kita jumpa sama orang kita nggak enak, nggak senang gitu. Mungkin juga murid kita bagaimana kalau sering kita marah, mungkin ya mungkin lihat kita bagaimana lah gitu ya. Ya, jadi pada posisi manajer ini kita berusaha. Nah, yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Nah, ini restitusi ini juga digunakan. Nah, proses segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita menggunakan segitiga restitusi namanya. Nah, ada 3 sisi dari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, alangkah indahnya kan kalimat-kalimat seperti ini kalau keluar dari mulut kita terhadap bagaimana kita memberikan mungkin arahan kita, atau mungkin ada siswa kita yang bermasalah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nih, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, ini kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, tadi kita kan di awal pelajaran kita sudah menyusun keyakinan kelas. Nah, misalnya kalau ada murid kita yang terlambat, nah tentu keyakinan apa yang dilanggar. Nah, misalnya tentang disiplin, tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Nah, jadi kita harus menanyakan keyakinan apa yang dilanggar, nak? Nah, keyakinan tidak boleh, Bu, misalnya datang tepat waktu atau hadir tepat waktu. Nah, hanya hadir tepat waktu, Bu. Nah, kamu tahu melanggar keyakinan yang sudah kita buat, misalnya keyakinan yang kita susun bersama di kelas, tahu, Bu. Nah, apa kamu bisa memperbaiki, misalnya memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa
bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, dari tiga sisi, segitiga restitusi. Nah, alangkah kalimat-kalimatnya yang sangat menyejukkan ya kalau kepada siswa kita bertanya seperti itu. Thank you. Gambar untuk motivasi.